Oke, selanjutnya kita proses penginstalan dengan mainboard yang sebelumnya udah kita unboxing, yaitu mainboard Kio, RAM 16 GB, NVMe 256 GB, dan prosesor Core i3 Gen 2. Kita tes nyalakan, kita proses penginstalan menggunakan USB ya. Untuk masuk di BIOS, tekan tombol delete. Oke, tekan tombol delete. Oke. Kita setting di BIOS-nya. Nah, kita balikin ke settingan defaultnya dulu ya, biar kita kasih tunjuk gimana cara setting BIOS-nya. Masuk ke BIOS lagi. Untuk penginstalan kita rencananya menggunakan Windows 11 dengan settingan UEFI mode. Nah, yang pertama kita matikan security-nya. Security boot kita disable. Oke. Tekan tombol escape, lalu kita masuk di menu boot. Nah, di CSM parameter. Nah, untuk mendisable CSM kita nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung disable kayak gini, nggak bisa. Nah, jadi caranya legacy only ini kita ganti ke UEFI first. Lalu di atasnya launch storage from police kita ganti ke UEFI only. Ini biarin. UEFI and legacy-nya kita ganti UEFI only. Nah, CSM-nya ini masih belum bisa kita disable ya. Jadi kita save dulu, kita restart dulu. Tekan F10, enter. Oke, kita masuk ke BIOS lagi. Kita masuk ke BIOS lagi. Oke, lalu kembali ke urutan boot, CSM parameter. Nah, sekarang kita matikan CSM nya, kita disable. Nah, baru bisa. Oke, tekan tombol escape lagi. Nah, ini biar fastbootnya aktif, kita aktifkan fastbootnya, enable. Oke, security tadi sudah kita matikan. Oke. UEFI sudah aktif. Kita lihat dulu apakah NVMe-nya terbaca. Oke, terbaca ya. NVMe Kio. Skip. Oke, sekarang kita restart lagi, simpan settingannya F10. Yes. Kita tunggu proses loading bootnya. Dia membaca dari flash disk. Nah, error ya. Recovery your PC or device needs to be repaired. Ini kebaca seakan-akan file Windows-nya, file bootable-nya rusak ya. File Windows System Driver USB hub.sys. Nah, ini terkadang keterangan errornya berbeda-beda ya, gitu.
Nah, gara-gara permasalahan ini, jadi tadi saya cari masalahnya di mana sebenarnya gitu kan. Nah, ternyata slot daripada RAM-nya ini dia bermasalah. Itu. Oke. Sekarang kita matikan dulu. Saya dekatkan ya. Nah, setelah saya cari permasalahannya, sebenarnya masalahnya di mana gitu. Kenapa setiap menginstal dia selalu bermasalah seakan-akan bootable-nya yang rusak gitu. Padahal udah jelas-jelas bootable-nya itu baru bikin dan memang nggak ada virusnya gitu kan. Oke, sebelumnya kita cabut dulu kabel powernya dan kabel VGA-nya. Nah, kita lepas RAM-nya dulu. Ini tadi slot RAM-nya bermasalah dia. Oke, saya kasih tunjuk. Nah, permasalahannya di sini. Dia nggak klik sempurna. Oke, kita tes ya slot yang sebelahnya. Dengarkan baik-baik. Nah, bunyi kan? Nah, klik dia bunyi. Ulangi lagi. Nah, klik bunyi. Nah, klik bunyi. Dia ngunci sempurna ya. Jadi kalau kita pasang RAM-nya terkunci sempurna gitu. Nah, sedangkan sebelahnya ini suaranya berbeda nih. Dia mengancing kurang sempurna. Nah, nggak ada bunyi klik. Nah, ketika untuk mengancing RAM, dia nggak bunyi klik. Nah, itu. Ini mainboardnya baru ini ya. Nah, itu. Sedangkan yang sebelahnya dia bunyi klik. Nah, itu. Jadi permasalahannya di slot RAM-nya ini. Pengancingnya. Yang satu dia bunyi klik bagus, mengancing sempurna. Nah, sedangkan yang sebelahnya tidak mengancing sempurna. Nah, itu. Jadi permasalahannya di slot RAM-nya. Tapi kalau di BIOS dia kebaca 16 GB, tapi di saat proses penginstalan dia selalu gagal. Itu. Oke, kita pasang di slot yang mengancing sempurna ini. Oke, jadi permasalahannya di slot RAM-nya, kuncinya nggak sempurna. Bukan masalah RAM-nya ya, RAM-nya ini baru masalahnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba install lagi. Kita colokkan kembali kabel powernya dan kabel VGA-nya. Oke. Ini tadi RAM-nya saya lepas satu ya, karena slot RAM-nya tidak mengancing sempurna. Jadi setiap kita mencoba untuk proses penginstalan selalu gagal. Oke, berhasil ya. Proses instalasi bisa kita lanjutkan. Jadi permasalahannya tadi itu sebenarnya permasalahannya pada slot RAM yang tidak mengancing sempurna. Jadi ketika kita memasang RAM di slot yang satunya, karena tidak mengancing sempurna,
sehingga proses penginstalan selalu gagal. Oke, next. Kita pakai Windows 11 Pro. Apakah bisa? Oke, karena ini hanya untuk program Office biasa, maka untuk chainnya kita cukup berikan 80 GB saja, 80.000 mega atau 80 GB. Oke, kita bikin dua partisi ya. Kita pilih yang 80 GB tadi, yang ini 78 karena dikurangin untuk partisi 1 sebagai sistem dan partisi kedua sebagai MSR. Next. Ternyata masih gagal ya. Oke, coba untuk screw bootnya nggak masalah sebenarnya, karena udah kita matikan. SATA support habis ini. Coba untuk enable Hibernate-nya kita disable saja. Kita disable ya, CPI setting, enable hibernation-nya kita disable. SATA AHCI sudah. Oke, proses penginstalan berhasil. Ini berjalan ya. Semoga saja tidak ada halangan lagi. Jadi sebagai catatan tadi, selain permasalahan daripada slot RAM yang dia tidak mengancing sempurna, nah tadi waktu di BIOS-nya fastbootnya kita aktifkan, ternyata dia bermasalah kalau diaktifkan. Jadi tadi kita balik lagi ke BIOS,
Lalu kita nonaktifkan untuk fastbootnya ya. Fastbootnya kita nonaktifkan, lalu Hibernate-nya kita disable, nonaktifkan. Itu untuk pengaturan tambahannya ya. Fastbootnya nonaktifkan atau di disable, kemudian Hibernate-nya kita nonaktifkan atau di disable. Jadi menurut saya pribadi Mainbot Kio kurang rekomendasi ya. Yang udah kita unboxing Bulldozer dengan Kio, saya lebih merekomendasikan untuk Bulldozer ya. Karena untuk Kio ini ternyata bermasalah. Ya semoga aja buat kalian yang mau mencoba Kio, semoga aja slot RAM-nya aman ya. Bisa dipastikan kepada penjual untuk pastikan bahwasanya gunakan 2 slot RAM untuk mencoba proses penginstalannya. Karena kalau di BIOS kebaca 2 slot RAM-nya kebaca. Hanya saja selalu gagal dalam proses penginstalan. Nah ternyata bermasalah lagi. Kenapa lagi ini? Apakah NVMe-nya juga bermasalah? Ya intinya nggak rekomendasi dah ya. Untuk Mainbot Kio nggak rekomendasi dah. Dan untuk NVMe-nya kita juga belum tahu pasti nih. Apakah dia juga bermasalah?
dia muter-muter balik ya. Seharusnya ketika tadi itu udah nggak muter balik kayak gini seharusnya. Ini proses penginstalan dia sudah berada pada NVMe. Ini memang lain dari yang lain ya. Begitu membingungkan, membagongkan. Dan lumayan bikin pusing sih. Nah, seandainya nanti ternyata sering bermasalah lagi Windowsnya, kemungkinan saya coba pakai SSD saja untuk memastikan apakah NVMe-nya juga bermasalah gitu. Atau slotnya, nggak tahu juga nih ya. Mainboard baru loh padahal. Sangat disayangkan. Dari segi harga lebih murah Bulldozer dibandingkan merek Kio ini. Tapi saya lebih rekomendasi Bulldozer deh daripada merek Kio. Mainboard baru, RAM baru, NVMe baru, heatsink baru. Oke, kita udah pada menu Windows. Untuk penginstalan driver saya biasanya pakai Snapit driver ya, karena dia jauh lebih ringan. Oke, kita checklist apa yang mau diinstal. Pilih install. Oke, penginstalan driver selesai. Ini Realtek.
Kita coba restart dulu. Untuk mainboard ini bawaan drivernya ada ya, dibawain. Oke, kita cek drivernya apakah sudah masuk. Masuk ke device manager. Ternyata VGA-nya belum ya. File tag-nya sudah. Oh, ternyata nggak kebaca ya di sini ya. Jadi kita mau install pakai CD aja. Pakai CD bawaan. Oke, sudah terbaca. Coba klik kanan, install run. Ternyata CD bawaan drivernya hanya Windows 8 64 bit ya. Untuk Windows 11 atau Windows 10 drivernya belum ada, tapi kita coba. Kita coba pakai drivernya. Alah, ini enggak. Aduh. Pakai bahasa Cina. Oke lah, kita coba. Apakah drivernya bisa kebaca? Masuk nggak drivernya? Kalau nanti tetap VGA-nya belum bisa diinstal, jadi ya harus update Windows ya untuk penginstalan drivernya. Tapi kita coba dulu pakai CD bawaan, yaitu Windows 8 64 bit. Apakah berhasil untuk penginstalan VGA-nya?
Ternyata masuk nih. Jadi dengan CD bawaannya kita pilih Windows 8 64 bit, ternyata untuk penginstalan driver VGA nya berhasil ya. Oke, kita install lagi chipsetnya. Tadi kita pilih Sandy Bridge VGA driver ya, untuk penginstalan VGA drivernya tadi, dan ternyata berhasil. Ini videonya agak panjang ya, karena begitu banyak permasalahan pada saat penginstalan mainboard Kio, makanya durasinya jadi panjang sekali nih ya. Biasanya untuk penginstalan mainboard baru biasanya nggak terlalu rumit, cuman kali ini kita kebetulan mendapatkan yang lumayan rumit. Oke.